Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita, seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang selamatkanku, sebab Dia Tuhan yang pulihkan saya dan saudara, sebab Dia Tuhan yang memberkati saya dan saudara. Mari kita lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari lakukan pujian ini dari awal. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Tuhan, haleluya. Mari katakan, Kau Tuhan yang pulihkan kehidupan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkan kami. Amin. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur. Amin. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Sambil kita bangkit berdiri semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamatkan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang pulihkan kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas
Kami memberikan penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, mari kita puji Tuhan. Kita sambah di amin. Haleluya. 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 Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kuasa Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, amin. Nyanyian pujian bagimu, haleluya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Sekali lagi nyanyian pujian bagimu, amin, haleluya. Nyanyian pujian bagimu, amin, haleluya. Pujian hanya bagi Tuhan.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindunganmu, terima kasih buat penyertaanmu sepanjang minggu. Kau boleh sertai kami di tengah-tengah aktivitas kami. Kalau kami boleh ada pagi ini dengan tubuh yang sehat, seberapa kami yang hadir di sini, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami sama-sama menikmati anugerah dari Tuhan. Kami sama-sama menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, kami undang Kau hadir di sini. Hadir dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Siap memenuhi setiap kami yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya keadaan tidak membatasi kami untuk penuh sukacita memuji Engkau. Hadirlah Roh Kudus, urapilah setiap kami, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, baik tim musik akan memainkan musik Tuhan. Mari Tuhan tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus. Bahkan terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, kami percaya tetap ada di dalam urapan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang akan disampaikan sebentar benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya saat ini Engkau hadir di sini, siap memenuhi kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung baru dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan tetap pelindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin, haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya Tuhan. Amin, haleluya. Percaya Tuhan, Kaulah menara dan tetap pelindungan. Selalu bersyukur, Tuhan selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan tetap pelindungan. Selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
Merancang namun kasih setiamu tak pernah sia-sia. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bukti bergoncang, burung-burung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dalam perkara-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa besarnya Tuhan bagi yang merindukannya. Akan bersorak-sorak, bersorak-sorak dan bersorak-sorak, syukurlah, syukurlah, haleluya, Tuhan. Sebab Dia baik, rasanya bersama-Nya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, rasanya bersama-Nya, kasih setianya. Haleluya. Mari katakan pujian ini dari awal. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dalam perkara-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa besarnya Tuhan berilah merindukannya. Bersorak-sorak, bersorak-sorak, syukurlah, haleluya Tuhan. Sebab Dia baik, rasanya bersama-Nya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, rasanya bersama-Nya, kasih bersama-Nya, rasanya bersama-Nya, rasanya bersama-Nya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, apa mau-Mu dalam hidup kami untuk kami lakukan. Kami mau berikan hati kami yang paling terbaik untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Mari sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku hidup sebab karena anugerah Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, peganglah tangan kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku
Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau asa selama ku hidup. Mari Bapak Ibu lakukan pujian ini dari awal. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku anggarkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku pimpin jalan semua kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kau milikku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku pimpin jalan. semua karena Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kami. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami ada di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di rumah kami masing-masing. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah, memuliakan nama-Mu, Engkau ada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Engkau siap berfirman
bagi kami. Engkau pakai hamba-Mu, urapi dia dengan urapan daripada Tuhan. Hikmat akal budi dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Biar hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan, benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan umat-umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Segala gangguan, kuasa kegelapan, kuasa jahat yang akan merintangi pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami usir dari tempat ini. Kami bebas untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beribadah masih tetap seperti biasa. Masih tetap online, kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan boleh tolong, biar di minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah di gereja. Karena itu menjadi kerinduan kita umat-umat Tuhan, jemaat GPDI Bahu yang ada. Kita berdoa biar pandemi COVID-19 atau virus corona ini akan segera berakhir, ya. Biar kita bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya saudara, memang sekarang di Manado masih zona merah, karena masih banyak. Jadi orang berdoa supaya cepat hilang, supaya pemerintah boleh kasih kesempatan bagi orang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan kita lihat di tempat-tempat lain sekarang sementara sudah diadakan ibadah, karena mereka sudah zona hijau. Jadi sudah diizinkan oleh pemerintah. Ada banyak sudah zona hijau dan sudah diizinkan oleh pemerintah. Kita berdoa juga supaya di minggu-minggu yang akan datang kita juga masuk zona hijau dan diizinkan oleh pemerintah untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini, saudara, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita, ya, dalam menjalani hidup ini. Tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan kuat. Jadi kita harus diisi terus lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membuat kehidupan kita kuat dalam mengiring Tuhan di dalam keadaan yang semakin hari semakin sulit dan sukar hari-hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu buah ayat yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 42. Lukas pasal 10 ayat 42. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ada satu kata di sini berkata, Maria telah memilih yang terbaik. Jadi saya akan berbicara tentang kata terbaik, ya. Ternyata bukan cuma kita manusia yang suka yang terbaik. Tuhan juga ingin yang terbaik dalam hidup kita. Karena dikatakan di sini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kalau saya boleh katakan, pribadi yang unggul. Ya, orang kalau yang terbaik berarti orang yang unggul. Ya. Yang paling baik di antara yang baik. Itulah yang terbaik. Dan Tuhan ingin yang terbaik, ya, dalam hidup kita. Puji Tuhan.
Saya akan berbicara tentang pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul. Ya, Tuhan ingin kita mempunyai pribadi yang unggul. Saudara, coba kalau saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara membeli sesuatu barang, pasti saudara ingin yang paling baik. Kalau kita membeli kemeja, kita periksa jahitannya. Biasanya kalau ibu-ibu lebih lebih teliti. Periksa, oh ini ada yang rusak atau ada yang salah jahit. Begitu juga kalau kita membeli tanaman. Ya saudara, tanaman-tanaman, jadi dalam keadaan sekarang hari-hari ini orang suka bercocok tanam. Karena kebanyakan orang tinggal di rumah. Jadi yang punya pekarangan, punya kebun, suka bercocok tanam. Jadi orang-orang memberi bibit-bibit yang unggul. Bibit-bibit yang baik, ya. Orang suka yang baik. Kalau boleh saya beli bibit ini, seperti kemarin kami diberi bibit mangga. Orang ini bilang ini mangga ini 2 tahun sudah buah. Biasa kan kalau mangga lama sekali berbuah. Kata orang ini mangga unggul. Karena 2 tahun sudah buah. Begitu juga orang beli bibit-bibit yang lain atau tanaman-tanaman yang lain. Kita suka itu menghasilkan lebih cepat dan hasilnya terbaik. Ya, hasilnya terbaik kita suka. Ya. Dan kita percaya juga, tadi saya katakan, Tuhan mau umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang terbaik, mempunyai pribadi yang unggul. Ya, pribadi yang unggul. Karena Tuhan mau bagi kita umat-umat Tuhan untuk selamatkan jiwa. Kerinduan Tuhan, ya, untuk selamatkan jiwa. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Jadi Tuhan tidak mau manusia binasa. Tuhan ingin semua diselamatkan. Sebab itu Tuhan mau anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, harus memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Harus menjadi berkat dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat contoh dan teladan dalam Alkitab. Ada banyak contoh dan teladan orang-orang terbaik yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan hebat, sehingga dicatat dalam Alkitab. Ada banyak, ya. Tapi pada pagi hari ini ada beberapa contoh dan teladan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Kita akan buka Kejadian 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini pribadi unggul. Kenapa saya katakan pribadi unggul? Karena Nuh mempunyai karakter yang baik. Firman Tuhan berkata, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini pribadi unggul karena mempunyai karakter yang baik dalam hidupnya. Ya saudara, kalau saudara baca cerita Nuh bagaimana Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera. Ya, ada DP ukuran. Panjang 300, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Ya saudara, ada ukuran-ukurannya. Dan kalau saudara baca ceritanya, bagaimana Tuhan menyuruh Nuh
Sadia ini binatang berpasangan. Saudara, itu bukan hal yang biasa, tapi ini hal yang luar biasa. Bukan sampai di situ lagi. Tuhan berkat, Tuhan kasih itu selesai, jangka waktu 120 tahun. Bukan waktu yang pendek, tapi ini waktu yang panjang. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ayat 42 dari Kejadian 6 ayat 21. Kejadian 6 ayat 22. Firman Tuhan berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi saudara, coba saudara lihat di sini, ya. Nuh tidak pernah bersungut. Nuh tidak pernah melawan, Nuh tidak pernah berbantah dengan Tuhan. Saya katakan tadi, Nuh mempunyai karakter yang baik. Dan itu harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kita harus mempunyai karakter yang baik. Ya, apa yang diperintahkan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Ada firman Tuhan berkata, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang ada, ketika gembala menyuruh ini, kerjakan dengan sukacita. Kerjakan dengan baik, jangan bersungut. Karena ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi mari kita mempunyai karakter yang baik dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan kita akan menjadi pribadi yang unggul. Kalau kita mempunyai karakter yang baik, kita akan menjadi pribadi yang unggul. Puji Tuhan, haleluya. Contoh yang kedua, di sini kita akan melihat di dalam Kejadian 24 ayat 15. Kejadian 24 ayat 15. Kita akan baca ini cerita tentang Ribka. Ya. Kita akan baca ayatnya. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke atas mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat 18. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur supaya menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara, dari contoh ini, dari teladan ini, kita melihat di sini Ribka, ya, orang yang rajin. Pertama dia rajin. Karena Bapak Ibu, Saudara, dia memelihara segala ternak dari orang tuanya. Pertama dia rajin. Baru kedua, Ribka ini suka menolong. Dan yang ketiga, dia suka untuk melayani. Saudara, ini cerita waktu Abraham suruh mencari istri kepada anaknya Ishak. Ya, ini yang pergi itu hambanya. Kalau saya tidak salah Eliezer. Eliezer yang pergi. Saudara bayangkan, Eliezer pergi dengan orang-orang tidak disebutkan, yang lain berapa orang. Tetapi di dalam ayat-ayat sebelumnya ditulis itu Eliezer membawa 10 unta. Ya saudara, tadi saya cari-cari. Ini satu buyung atau tempayang ini berapa DP isi air?
Ya, saya lihat sekarang kan so ada Google, jadi gampang kita cari. Jadi waktu saya cari, saya ketemu di dalam satu tempayang atau buyung itu berisi 39,5 liter air. Dan satu onta biasanya minum, ini onta, 130 liter air. Saudara, waktu saya bayangkan, bukan main ya. Ini, Ribka ini, waktu dia ketemu dengan Eliezer dan kawan-kawan, dia sedang memikul 39,5 liter air ada di pundaknya. Dikatakan di situ ada di pundak. Waktu saya lihat bukan main rajinnya orang ini. Ya. Dikatakan di sini firman Tuhan bilang, ini Ribka berparas elok dan atau orang bilang cantik. Sangat cantik ini perempuan ini. Kita pikir-pikir tadi bagaimana kalau pemuda remaja kita yang cantik-cantik dan tampan, kong suka rajin seperti Ribka. Orang tua bilang, coba beli kakak air aqua. Air aqua kan sekarang isinya 19 liter. Saya belum timbang kalau berapa DP berat. Pergi berjalan, umpama cewek. Kalau cowok mungkin biasa. Tetapi kalau cewek, coba beli kalau kita di GPD Bahu paling dekat sini, Bapak Lewi. Coba beli air di Bapak Lewi. Dari gereja sampai Bapak Lewi pe kios. 1 galon. Kong suruh pikul. Saudara. Apakah kita mau? Pasti kalau perempuan berpikir, aduh mau pikul ini 19 liter, 19 liter air 1 galon, taruh lagi di bahu, di pundak, aduh pasti berpikir Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuda remaja, teristimewa para pemudi, pasti berpikir, aduh, tetapi tidak dengan Ribka. Saya katakan dia ini orang yang rajin, ya. Sementara pikul air, orang yang tidak dikenal, yaitu Eliezer dan kawan-kawan, minta air. Bayangkan, sementara pikul air berat itu 39,5 liter, kok orang minta. Bagaimana perasaan saudara? Kita seolah-olah orang minta. Tetapi saya katakan sini, Ribka mempunyai pribadi yang suka menolong. Yang suka menolong. Dia kasih turun. Dia kasih turun kok dia kasih minum. Minum. Bukan cuma itu. Dia tanya lagi, unta-unta so minum. Mari saya akan timba. Dia akan timba air lagi untuk memberi minum kepada unta-untanya. Bukan main, ya saudara. Bukan main, ini teladan. Dari seorang yang punya pribadi yang unggul. Saya katakan teladan dari seorang pribadi yang unggul. Dia kasih minum sampai unta-unta. Setelah saya hitung begini, aduh, kalau dihitung-hitung sekitar 33 buyung. Hampir 30, ya, sekitar 33 buyung. Itu cuma unta, belum dengan orang. Dia kasih minum. Kita bilang ini luar biasa. Pribadi yang luar biasa. Jadi kalau kita suka pribadi yang unggul, seperti Ribka, kita rajin, ya, siap menolong, suka menolong, dan bersedia melayani. Jadi habis dia tolong, dia layani, dia kasih minum. Jadi itu harus ada dalam pribadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita akan dikatakan memang orang ini adalah pribadi yang unggul. Ya. Bukan cuma unggul di hadapan manusia, tapi unggul di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan suka orang-orang yang begini. Saya katakan tadi ini yang orang yang terbaik. Ya, orang yang terbaik. Hal berikut adalah Daud. Di sini kalau saya baca cerita Daud, ya,
bagaimana Raja Daud hidup. Pertama, kita ketahui Raja Daud ini orang berani, saudara. Dia tidak panako. Waktu bangsa Israel, Goliat datang, kan semua lari. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu setahu. Waktu Goliat datang, lari semua. Itu ada di dalam 1 Samuel 17. Kalau saudara baca ada di 1 Samuel 17. Semua lari, cuma Daud yang mampu mengada. Ya, ini orang pemberani. Tetapi dia bukan pemberani buta-buta. Kalau orang kan selalu, orang bilang berani buta-buta. Tetapi Daud berani dengan mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Coba 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau datang mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dia selalu berani dengan membawa nama Tuhan. Atau dengan kata lain, berani dengan mengandalkan Tuhan. Satu sifat Daud itu adalah pemberani. Dan kedua, setiap peperangan yang Daud alami atau hadapi, Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, dia bertanya, boleh Tuhan? Tidak pernah dia tidak bertanya kepada Tuhan. Daud suka sekali bertanya kepada Tuhan. Boleh Tuhan aku bikin begini, boleh aku begini. Daud selalu bertanya kepada Tuhan ya. Dalam peperangan selalu dia bertanya kepada Tuhan. Jadi hal kedua yang ada dalam pribadi Daud, bertanya kepada Tuhan. Dan hal yang utama ada di dalam kehidupan Daud adalah Daud suka menyembah Tuhan. Ya. Daud suka menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan di sini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Daud suka memuji Tuhan. Daud suka mengagungkan nama Tuhan. Daud suka meninggikan Tuhan. Sehingga dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, Tuhan dapat ini karena Tuhan suka apa? Orang yang menyembah Tuhan, ya, orang yang memuji Tuhan. Sehingga dalam Yohanes 4 ayat 24 situ dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi kita harus belajar atau harus setia untuk selalu menyembah dan memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam tekanan hidup seberat apapun dalam hidup kita. Kita harus ambil sikap seperti Daud. Saya katakan tadi salah satu pribadi yang unggul. Yang selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada yang lain. Sebab itu firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Jadi belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sudah merasa susah, merasa hidup dalam tekanan, ada masalah yang sangat berat yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Mari belajar kita menyembah Tuhan. Belajar kita memuji Tuhan. Karena itu adalah pertolongan dalam hidup kita. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat menolong kita selain Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi kita, menebus
segala dosa kita. Sehingga waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, ada satu kata terakhir sebelum Tuhan Yesus mati, sudah selesai. Ya, Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa, segala kesalahan yang kita perbuat. Jadi mari kita menjadi penyembah-penyembah di hari-hari ini. Tuhan ingin kita lebih lagi menyembah Dia. Kita lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Hal berikut, kita akan lihat satu pribadi dalam perjanjian baru. Kita akan buka dalam Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 1. Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi pribadi yang berikut adalah pribadi yang suka memberi. Ya, kita belajar untuk memberi, saudara. Mari kita belajar untuk selalu memberi, apalagi sekarang pembangunan gereja kita sementara berlangsung, ya. Sementara berlangsung pembangunan gereja kita. Saya teringat karena saya dengan kepercayaan Tuhan lewat Bapak Gembala memimpin satu rayon di Jemaat GPD Bahu, yaitu rayon Yordan. Saya teringat ada satu keluarga. Dia mencari, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bilang itu keluarga siapa, itu bapak siapa. Dia coba cari pekerjaan dengan tujuan untuk memberi untuk pembangunan. Saya bilang bukan main. Waktu dia kasih uang ke saya, dia bilang, ini uang yang saya cari selama saya bekerja, kalau saya tidak salah 1 minggu. Ini saya akan beri semuanya untuk pembangunan. Saudara, dia memberi untuk pembangunan. Ya, saya bilang, aduh luar biasa. Kalau saya melihat kehidupan mereka, cukup prihatin untuk ukuran saya, cukup prihatin. Perlu untuk dibantu sebenarnya. Perlu untuk dibantu, tapi kerinduannya untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, untuk membantu pembangunan gereja di tempat ini. Dia rela bekerja hanya untuk memberi. Uangnya yang dia dapat semuanya dia serahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, pembangunan gereja ini. Ada satu ibu juga yang sekarang sudah almarhumah. Saya masih ingat juga. Dia ada ternak babi, tidak banyak, sekitar 4 ekor. Dan saudara, waktu dia bilang semua jual kita pe babi. Saya heran dari hasil penjualan babi itu dia serahkan untuk pembangunan. Saya bilang ini luar biasa, saudara. Orang yang suka memberi. Ya, seperti tadi saya katakan Cornelius. Oh, dia bukan orang bukan orang Yahudi. Dia orang Itali. Tapi dia suka memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dia memberi sedekah untuk Tuhan. Sehingga dalam ayat berapa itu dikatakan, segala doa dan sedekahmu dari Cornelius sudah dilihat oleh Tuhan. Ya, segala apa yang Cornelius kerjakan semua Tuhan tilik. Jadi segala pengorbanan Bapak Ibu, saudara-saudara untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pelayanan di gereja kita, semua itu Tuhan lihat, Tuhan tilik. Sehingga saya pernah katakan di rayon, saya bilang, kalau saudara tidak mampu memberi, jangan berbicara apapun, diam. Ya, jangan berkomen ini itu, jangan, diam. Dan saudara dukung dalam doa. Karena ketika saudara berdoa, satu waktu Tuhan akan memberkati. Dan saudara bisa memberi dengan uang saudara yang ada. Saudara juga bisa memberi dengan doa saudara yang ada. Biar pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar dan cepat selesai. Ya.
Jadi mari kita belajar untuk memberi. Karena ini adalah pribadi-pribadi yang unggul, saya katakan tadi. Orang yang suka memberi bagi Tuhan, dia adalah pribadi yang unggul. Puji Tuhan. Dan saudara, Yesus pernah berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu telah diberikan kepada kita, umat-umat Tuhan. Kita baru melewati 10 malam. Dan kita percaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Tetapi ada satu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, adalah kita menjadi saksinya Tuhan. Ya, menjadi saksinya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya, kita menjadi saksinya Tuhan. Dengan cara lifestyle kita, gaya hidup kita. Gaya hidup kita menentukan. Ya, saudara, orang harus punya gaya hidup bahwa benar-benar orang ini anak Tuhan. Ya, itu menjadi kesaksian. Orang yang nak mulia, yang lain, tapi orang melihat kehidupan kita, memang benar-benar dia anak Tuhan. Ya, orang akan berkata, oh, ini bapak ini memang benar-benar dia anak Tuhan. Ini ibu ini dia benar-benar dia memang anak Tuhan. Ya, dia memang pribadi yang menyenangkan. Ya, bukan cuma menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kesaksian, saudara. Sebab itu saya bilang kalau orang suka Facebook, suka Instagram, coba posting-posting yang dapat menguatkan ayat-ayat, pujian. Saya serang sekali berapa kali saya dengar Ibu Trisha menyanyi. Saya berapa kali putar, saya bilang ini kok. Ya, ini kok baru. Karena ini memberkati saudara. Kau Allah yang setia kalau saudara tidak salah di lagu. Memang memberkati. Ya, mari kita beri. Tidak perlu kita mau berkata kepada orang. Tetapi lewat, saya tadi katakan, gaya hidup kita. Ya, memang benar-benar kita anak Tuhan. Ya, ini kita akan menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Ya, bukan cuma unggul di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan sesama kita. Memang orang akan berkata luar biasa. Ya, gereja, anak-anak Tuhan yang ada di GPDI, jemaat bahu luar biasa. Ya, punya pribadi-pribadi yang unggul. Ya, dan sebentar kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan turun di gereja kita. Banyak orang akan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di gereja GPDI Bahu ada pribadi-pribadi yang unggul, yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Ini menjadi berkat bagi kita, menjadi pegangan bagi kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Ku beri yang terbaik bagi Yesus, ku relakan segalanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Yang terbaik, mari kita bangkit berdiri.
kekuatan baru lagi bagi kami Tuhan. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Untuk memuliakan, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Teristimewa diselamatkan untuk Tuhan. Sebab itu tolong kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami, memampukan kami untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biar Engkau menerangkan lebih dalam lagi firman-Mu. Biar tertanam di dalam hati kami masing-masing yang sudah mendengar firman-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Setelah kami dengar firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati apa yang akan kami beri bagi Engkau Tuhan. Besar kecil semuanya diberkati oleh Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini yang sudah memberkati saya dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Sambil kita siapkan persembahan kita akan dengarkan pujian dari musik dan singers. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di saat aku menanti, ku bawaku lagi. Bersekutu jalan
damai yang sejati. Menambah hadirmu. Bila rinduku hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencintakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku mencintakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang kita berikan pada pagi siang hari ini. Dan saat ini kita akan segera tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita akan lakukan satu pujian penyembahan sambil kita bangkit berdiri semua, dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah yang diberkati pada pagi siang hari ini. Dan kami minta kesediaan Bapak Alfianus Kawatu akan menutup ibadah kita dalam doa sekalian, doa berkat. Amin. Haleluya. Then sing my soul. Then sing my soul, Savior come to me. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya.
Hari ini kami merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami tetap Engkau berikan kesempatan boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan hari ini kembali kami dilawat oleh firman-Mu Tuhan. Dan itu sangat-sangat memberkati kami. Terima kasih. Betapa Engkau begitu mengenal kami. Engkau mengerti. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Engkau kenal keberadaan kami Tuhan. Hingga lewat ibadah ini, kami diberkati luar biasa dan kami dilawat secara spesial lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini ibadah yang diberkati Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di ibadah ini. Kami diberkati Tuhan. Kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah hadir di ibadah ini. Dan Engkau sudah melawat kami semua. Kami menerima berkat Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru lagi. Sehingga membuat kami yakin kami akan menapaki hari-hari kami ini ke depan. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani Engkau. Tim multimedia yang ada, tim musik, singers, worship leader, dan bahkan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai malam ini untuk memberitakan firman-Mu. Ada berkat khusus bagi hamba-hamba-Mu ini, bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di akhir ibadah kami ini, kami juga mau terus berdoa buat gembala kami sekeluarga. Tetap Tuhan terus memberkati gembala kami. Gembala sekeluarga tetap ada di dalam pemeliharaan, perlindungan dan pembelaan Tuhan. Hikmat dan kuasa dari Tuhan terus Tuhan curahkan dalam keberadaan, dalam kehidupan gembala kami secara pribadi. Dia hamba-Mu, ya Tuhan, ya gembala kami, biar ada hikmat dan kuasa dari Tuhan yang terus mengalir di hari-hari ini dengan hikmat dari Tuhan sendiri, dengan kuasa dari Tuhan. Dia dapat menggembalakan kami dan tetap berjalan semua program pelayanan yang ada, bahkan rencana-rencana ke depan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang membantu Bapak Gembala dalam pelayanan di sidang jemaat GPD Bahu. Para pelayan mimbar, para pengurus wadah dan rayon, semua pelayan Tuhan, pelayan altar, pelayan tim multimedia Tuhan, yang hari-hari ini mereka bekerja secara khusus dan Tuhan pakai luar biasa untuk memberkati umat-umat Tuhan yang ada di Bahu. Bahkan bagi siapa saja yang selalu mengikuti ibadah online yang dilaksanakan oleh GPDI Bahu. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari ini kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami. Baik pemerintah pusat, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, sampai kepada pemerintah yang ada di daerah, di seluruh daerah di Indonesia ini. Terlebih khusus juga bagi pemerintah daerah kami, daerah Provinsi Sulawesi Utara dan daerah Kota Manado. Tuhan terus bersama dengan pemerintah kami di hari-hari ini, memberkati mereka, memberi mereka hikmat, memberi mereka kesehatan, lindungi mereka Tuhan di hari-hari ini, di masa pandemi virus corona ini Tuhan. Mereka ada hikmat khusus dari Tuhan yang Tuhan berikan, ada pembelaan dari Tuhan. Haleluya. Terlebih khusus juga kepada tim yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kami untuk menangani percepatan penanganan virus COVID-19 ini Tuhan. Gugus tugas percepatan penanganan virus corona baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tuhan beserta dengan mereka.
Tuhan berikan sukacita, berikan kekuatan, semangat tetap mereka boleh miliki Tuhan di hari-hari ini. Juga bagi seluruh tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, seluruh para medis Tuhan, bahkan para relawan. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan Engkau memberkati mereka. Tugas mereka teramat berat di hari-hari ini, tapi kami selalu menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi, baik secara pribadi maupun keluarga mereka. Tuhan memberkati dan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Berikanlah mereka selalu tubuh sehat. Lindungi dan jauhkan mereka, biar mereka jauh Tuhan terpapar dari virus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa buat aparat negara kami, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Tuhan, Engkau beserta dengan mereka, Engkau memberkati dengan mereka. Mereka boleh melaksanakan tugas mereka di hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Di akhir ibadah ini, kami benar-benar merasakan kekuatan yang luar biasa. Engkau terus memberkati jemaat GPDI Bahu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa buat pembangunan gedung gereja kami ini. Sudah dalam tahapan untuk perampungan penyelesaian secara 100%. Kalau ada sampai di titik ini semua hanya karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan terus memberkati ke panitia pelaksana yang ada, mulai dari ketua, bahkan seluruh anggota. Tuhan tetap memberikan sukacita dan semangat dalam melaksanakan tugas mereka, dalam pelaksanaan pembangunan gedung gereja ini. Bahkan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat, tetap mensupport pembangunan gedung gereja ini. Semua untuk hormat dan kemuliaan, kebesaran dan kejayaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami segera akan akhiri, tamatkan ibadah yang sangat diberkati Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang heran, sukacita, penyertaan, perlindungan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera, penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menjadi bagian kita dan akan menyertai kita malam ini, besok, dan bahkan selalu terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya.